Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV? Kita bertemu kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir kembali untuk mengundang para narasumber untuk berbagi ilmu dan berdiskusi tentang tema yang kita angkat pada edisi kali ini. Nah, pemirsa PKTV, kemarin kita sudah mengundang banyak caleg-caleg yang memang kita persilahkan mereka untuk mengkampanyekan dirinya, memperkenalkan dirinya, dan mungkin menjadi salah satu cara untuk mengenalkan kepada Anda semuanya, pemirsa PKTV maupun para pemilih-pemilih yang agar lebih paham atau lebih mengenal lebih dekat bersama calegnya. Nah, untuk edisi kali ini, kita mengundang para penyelenggara dan termasuk pemerintah sebagai penyelenggara dari pemilu yang sebentar lagi akan kita lalui bersama. Langsung saja saya perkenalkan, beliau sebelah kiri saya, Bapak Sigit Alfian. Apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah baik. Baik, ya selalu semangat, selalu sehat. Sehat. Tampak selalu fresh gini Pak Sigit. Kelihatan lebih tua Mas Alhamdulillah. Nanti Ibu Musdalifah yang akan nilai. Sebelah kiri beliau ada Ibu Musdalifah. Apa kabar Ibu? Ya, di balik capeknya ya setiap hari selalu mempersiapkan ya kotak-kotak suara yang saat ini sedang dipersiapkan untuk dikirim ke TPS masing-masing. Beliau menyempatkan diri ke sini. Ya, kita akan nanti akan diskusi ingin tahu sebenarnya sejauh mana persiapan dari KPU. Ya, sebelah kiri beliau ada ini yang paling polisinya para caleg ini, Pak Ismail Usman. Apa kabar Pak Mail? Alhamdulillah baik. Ini capek-capek enggak? Kalau nggak salah malah nggak tidur nih setiap malam ini. Capek, selalu ngawasi. Capek, tetap wajah itu harus tetap ekspresi seger ya, karena simbol sebenarnya. Simbol ya, iya harus semangat. Buat teman-teman di bawah itu tetap kerja. Oke. Terima kasih atas kehadirannya tiga narasumber, Pak Ismail Usman dari Bawaslu, terus Ibu Musdalifah dari KPU, dan sebelah kiri saya dari Pak Sigit dari Kesbangpol, yang termasuk juga Des Pilkada Pak ya, Des Pemilu ya, Des Pemilu. Siap. Ya, tapi kali ini kita ingin mengundang beliau sebagai Kesbangpol yang juga membawai dari Des Pilkada, Des Pemilu tersebut. Nah, pemirsa PKTV, saya sapa dulu, apa kabar Anda yang ada di Samarinda? Semoga Anda bersama keluarga bisa menikmati siaran-siaran kami. Anda yang ada di Tenggarong dan mungkin di Kutai Timur ya, di Sangatta, saat ini semoga Anda juga sama berbahagia di rumah bersama keluarga untuk menikmati acara-acara yang kami sajikan. Nah, saya langsung saja, pemirsa PKTV, ketiga narasumber kita, yaitu dari Kesbangpol, dari KPU dan Bawaslu, untuk kita tanyakan bagaimana persiapan-persiapan sudah detik-detik menuju pemilu. Saya ke Pak Sigit dulu. Pak Sigit, tentunya kemarin sudah, kalau nggak salah baru atau hari ini ya, hari Sabtu nanti akan ada deklarasi bukan ya, Satgas ya. Ya. Ya, itu untuk apa dan sejauh ini apa sudah dilakukan untuk persiapan di pemilu ini, Pak? Silakan. Ya, siap. Terima kasih Mas Teguh dan semua pemirsa PKTV. Yang sudah tahapan yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol itu, satu porsi kita itu memang urusan pemilu ini tahapannya sudah masuk di posisi kita menyiapkan pengamanan TPS. Beberapa hari yang lalu kita udah panggil semua, ada sekitar 1064 orang. 1064 orang. Itu yang nanti mengamankan si TPS masing-masing, dan setiap TPS itu 2 orang. Dan pembakalan sudah dilakukan oleh Polres juga. Dan insya Allah nanti tanggal 9 mungkin kita lagi rapat-rapat nih. Yeah. Kita akan serahkan ke Polres untuk PKO-nya ke Polres urusan itu, sehingga insya Allah untuk mensupport pemilu pelaksanaan di tanggal 14 itu insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya, Selain itu, tentunya yang mesti harus dilakukan oleh Kesbangpol adalah bagaimana meningkatkan peran pemilih, Pak ya. Sejauh ini bagaimana, Pak? Termasuk dari para
kelompok-kelompok masyarakat maupun termasuk pemula, pemilih pemula, apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau tahapan itu sudah panjang kita lakukan sejak 2023 memang sudah kita lakukan mulai dari anak muda, pemilih pemula, mahasiswa, emak-emak, partai politik, terus ormas, paguyuban itu kita udah turun semua, kita sosialisasi ke teman-teman. Insya Allah kita sebagai pemerintah daerah tentunya berharap maksimal dan teman-teman bisa datang ke TPS itu menggunakan suaranya seperti itu. Teknisnya seperti apa Pak yang dilakukan, mendatangkan kelompok-kelompok tersebut atau membuat seminar-seminar atau seperti apa Pak? Ya, itu ada kegiatan yang kita buat. Yang pertama kita mengundang ormas, mengundang paguyuban, kemudian kita datang langsung ke pesisir, itu seperti di mana di daerah yang Tihi, kita datang ke situ, kelompok-kelompok kita datang, terus memberikan pemahaman ke mereka, termasuk kalangan mahasiswa. Beberapa kali kita lakukan diskusi sama mereka, seperti itu. Ya, oke. Sebelah kiri ada Ibu Musdalifah dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Beliau ini divisi yang paling ini sekali ya, keras sekali kerjanya ini di dalam pemilu ini. Meskipun sama ya, yang ada masing-masing punya tugas masing-masing. Nah, Bu Musdalifah mungkin bisa disampaikan ke pemirsa sejauh ini persiapannya seperti apa. Ini sudah menjelang hari tenang, mungkin persiapan TPS, PPS maupun sampai ke kotak suara seperti apa, termasuk surat suara juga. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mas Teguh dan pemirsa PKTV dimanapun berada. Baru saja tadi kami susun beberapa agenda, jadi termasuk kita juga akan melakukan rakor dengan beberapa stakeholder, itu terkait dengan distribusi logistik nanti bagaimana, karena distribusi logistik alurnya adalah dari KPU itu berangkat ke PPS, dari PPS nanti akan menyalurkan ke KPPS di setiap TPS yang ada di Kota Bontang. Jadi ada 532 TPS di Kota Bontang nanti akan menerima perlengkapan logistik, perlengkapan pemungutan suara untuk digunakan di hari H. Termasuk hari ini adalah hari terakhir H-7 kami menerima pelayanan pindah memilih. Jadi pemilih DPTB tadi ada sekitar 500-an yang sudah ke kantor untuk mengurus itu. Jadi batasnya adalah pukul 23.59 hari ini. Itu urusan langsung ke KPU ya, bukan ke PP? Bisa ke PPS, bisa ke PPK, tapi lebih banyak ke KPU tadi datang. Nah, kemudian untuk persiapan TPS sendiri, alhamdulillah terima kasih sekali kami ucapkan kepada pemerintah Kota Bontang melalui Kesbangpol. Kami sudah difasilitasi mulai dari awal, yaitu pembentukan sekretariat PPK dan PPS. Kemudian juga perlengkapannya, sekretariatnya, bukan hanya SDM-nya, tapi juga sekretariatnya, kantornya, perlengkapan semua yang ada di dalam sekretariat. Kemudian juga fasilitas akan konsumsi peserta di H- dan H+. Nah, itu betul-betul luar biasa pemerintah kita sudah memberikan fasilitas yang luar biasa untuk pemilu ini. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bontang melalui Kesbangpol tentunya. Dan alhamdulillah komunikasi selama ini juga berjalan sangat baik ya Pak ya. Termasuk juga pada saat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, itu kami juga sudah dibantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian sekarang sedang jalan adalah penggunaan Sirekap. Jadi sejak kemarin kami melakukan uji coba terhadap penggunaan Sirekap. Dan memang semalam jam 10 tadi malam itu kami belum disampaikan hasil evaluasi dari KPU RI bagaimana. Apakah nanti tetap bisa digunakan atau bagaimana. Karena sejujurnya penggunaan Sirekap itu justru sangat memudahkan teman-teman untuk bisa benar mudah dan cepat untuk bisa mengetahui lebih cepat hasil perolehan suara.
gitu Mas. Dan itu nanti sah juga ya hasilnya? Iya, sah juga. Tidak, artinya masyarakat tidak perlu ragu. Iya, tidak perlu ragu karena memang yang difoto adalah C plano yang memang ditempel di TPS. Perbedaannya yang dulu manual sekali, yang sekarang sudah by online, by digital, sehingga ini meyakinkan masyarakat bahwa KPU juga bekerja sangat efisien, sangat cepat untuk dan berteknologi malah seperti itu. Iya. Ya. Nah, sebelah kiri beliau ada Mas Ismail, saya Mas Ismail. Ini tidak kalah serunya karena hari-hari menjaga caleg-caleg yang sedang berkampanye. Nah, Mas Ismail, bagaimana selama ini dalam pemilu tahun ini, caleg-caleg apakah banyak bermasalah atau mereka patuh-patuh saja terhadap aturan yang ditetapkan oleh Bawaslu? Silakan Mas. Ya, baik Pak Teguh. Ini saat ini kan memang kita sudah masuk running ke masa tahapan yang krusial ya, persiapan masa tenang, dan memang belakangan ini memang kami memfokuskan persiapan untuk di masa tenang untuk memaksimalkan pengawasan karena memang Bawaslu melihat bahwa potensi pelanggaran itu besar terjadi di masa tenang dibanding di masa tahapan kampanye. Sementara kalau untuk persoalan di masa tahapan kampanye, sejauh ini dari pengamatan kami dan pengawasan kami di lapangan, caleg-caleg ini cukup kooperatif ya, melaksanakan kegiatan kampanye sesuai prosedur yang memang telah diatur di undang-undang kita. Kemudian yang menjadi sedikit persoalan aja sih sebenarnya kalau kemarin itu memang ada banyak yang kami temukan, masih ada beberapa caleg yang memang kelengkapan administrasinya dalam melaksanakan kegiatan kampanye, dan itu juga memang kami pasti bijakin, dan kami minta sebelum melaksanakan kegiatan pelaksanaan kampanye tetap harus menyertakan surat pemberitahuan, menembuskan ke kami, setelah itu dikirim ke Polres Bontang. Kemudian untuk jelang ke hari tenang, kami mungkin hari ini akan menerbitkan surat himbauan Pak terkait masalah penurunan APK secara mandiri. Ke partai, ke caleg juga ya? Ke partai, ke caleg, dan semua peserta pemilu yang masuk. Karena memang kan yang masuk peserta pemilu itu ada 3 Pak. Jadi DPD, presiden, wakil presiden, dan partai sebenarnya. Dan caleg itu masuk dalam kesatuan partai. Nah, ini kami kirimkan semua himbauan. Mungkin hari ini kami rilis himbauannya karena memang di hari masa tenang itu semua APK itu harus diturunkan, dan harus tepatnya tanggal 11 sebenarnya. Lebih dari 1 menit dari perpindahan waktu tanggal 10 ke tanggal 11 itu kami sudah akan melakukan patroli untuk penurunan. Di 10 malam itu sudah ini ya. Dan saya tegaskan bahwa penurunan APK ini nanti pasti APK ini jadi kami tahan, nggak lagi kami kembalikan. Beda waktu di masa transisi dari DCS ke DCT. Dan sebelum masuk masa tahapan kampanye itu kan masih bisa diambil ya setelah kami amankan, karena itu memang upaya kami lakukan penertiban itu upaya pencegahan. Tapi kalau sudah dimasuk di masa tenang itu bentuknya penindakan sudah, dan akhirnya kami turunin dan kami tahan, dan sudah nggak boleh diambil oleh caleg. Makanya kami himbau ya, karena memang kalau kita ngelihat di seluruh wilayah ini memang dipenuhi APK sangat banyak sekali ya, dan butuh waktu ya kalau memang termasuk juga kami pastikan semua sampah-sampah baleho juga kami pasti akan bersihkan, karena memang tadi itu kawan-kawan di Bawaslu ada melaksanakan kegiatan rakor ya secara Zoom untuk membahas terkait soal masalah sampah baleho setelah penertiban APK. Dan ini juga mau saya sampaikan bukan hanya APK, apalagi termasuk atribut-atribut lainnya itu juga harus semua dilepas, termasuk stiker di mobil. Stiker di mobil ya. Iya, itu juga harus dilepas. Kemudian kampanye di media sosial ataupun di media mainstream ya, atau berita cetak itu juga tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada aktivitas apapun terkait soal masalah kampanye di masa tenang. Mungkin itu dulu Pak sebagai pembuka. Tapi perlu saya ingin tahu lagi nih, langsung saja ke Bang Mail. Terkait hari tenang kan tadi dibilang bahwa di situ sangat potensi sekali. Apa kira-kira yang menjadi perhatian khusus sehingga masyarakat juga ikut mengawasi terhadap hal-hal yang memang sangat rentan di hari tenang itu? Iya, kalau
kami itu sudah mengklasterkan sebenarnya potensi-potensi pelanggaran. Yang paling riskan itu adalah kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal. Artinya apa? Masih ada kampanye-kampanye yang di luar sepengetahuan kita, itu masih digelar masif oleh tim-tim pelaksana. Itu yang kami awasin. Jangan sampai sanksi juga tetap sanksinya itu juga berlaku, dan itu sanksinya pidana pemilu kalau untuk kampanye di luar jadwal, dan subjek hukumnya itu bisa menyangkut setiap orang. Gitu. Kemudian pemberian materi lainnya. Nah ini yang pemberian materi lainnya. Nah ini yang biasa dikenal money politik. Biasanya paling masif ya kalau di masa-masa tertentu ya biasanya kenal serangan fajar. Ini juga subuh. Paling penting ya, yang paling ini kita lah buat perhatian kita khususkan ke pengawasan nih. Dan memang kami juga pastinya lakukan pemetaan lah wilayah-wilayah yang rawan potensi jadi serangan jadi target serangan fajar lah. Sudah di mapping lah. Ya kita mapping lah, dan itu menjadi apa ya, fokus kita untuk melakukan pengawasan di lokasi. Oke. Pemirsa PKTV, menarik sekali dari ketiga narasumber sudah mulai mengarah ke teknis nih. Kalau tadi kita buka sedikit-sedikit, ternyata beliau sudah mulai menggambarkan kewaspadaan ya, termasuk mengikut sertakan pemirsa atau para pemilih termasuk masyarakat Bontang. Mari kita ikuti sama-sama mengawasi. Nanti apa yang perlu diawasi, nanti kita akan coba pertanyakan ke beliau. Pemirsa PKTV, saya kembali lagi ke Pak Sigit. Pak Sigit, dari kerawanan yang tadi disampaikan oleh Bawaslu, di Kota Bontang ini ada nggak daerah-daerah yang memang menurut pemerintah itu perlu menjadi perhatian khusus dalam sisi pengawasan keamanan atau mungkin serangan fajar tadi atau bagaimana? Itu mungkin dari pemerintah punya catatan itu, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara kerawanan itu memang kebetulan kemarin kita ada rakor forum pimpinan daerah di Balikpapan yang dipimpin oleh Pak PJ Gubernur. Masih seperti semula tahun lalu, Kaltim itu rawan konflik dulu ya. Rawan konflik itu sekitar kita urutan ke-5 nasional. Itu makanya kemarin dipastikan lagi oleh Pak Gubernur seluruh pemimpin daerah supaya tetap semuanya waspada. Nah ini, tapi insya Allah semua juga yakin peserta yang ada di Kalimantan Timur, pemimpin daerah, bahwa kita bisa melaksanakan pemilu itu secara damai. Itu yang paling penting di situ. Kemudian masuk ke tadi yang nyambung beliau Pak Ismail, kaitan daerah rawan, mungkin rawan money politik, yang rawan seperti itu memang sudah titik-titiknya. Titik-titiknya itu ada, tapi sekali lagi pada saat setiap kita melakukan sosialisasi itu selalu kita sampaikan bahwa memilih itu bukan di 1 menit itu sesuatu yang sederhana. 1 menit di dalam bilik itu adalah menghasilkan 5 tahun ke depan, sehingga jangan sampai hanya karena money politik pemimpin yang kita pilih ternyata tidak memikirkan anak-anak kita. Itu yang terpenting. Itu yang paling penting, sehingga saya yakin urusan money politik ini mereka sangat hati-hati. Artinya bahkan mungkin tidak memberikan, karena nanti bisa dikatakan Pak Mail itu sanksi hukuman luar biasa. Jadi saya pikir kalau saya menekankan tuh memang kaitan money politik itu ada 4. Saya sering sampaikan itu ada 4. Jadi yang pertama pasti money politik itu menghasilkan pejabat korup, gitu ya. Karena harus kembalikan. Yang kedua pasti berdampak hukum, karena yang memberi dan yang memberi akan kena hukuman. Terus yang ketiga ini memperpanjang kemiskinan. Karena dia nggak berpikir bukannya malah berbagi-bagi itu. Pada saat itu dia, tapi setelah itu miskin ya. Kalau dihitung dibagi 300.000 kira-kira dibagi 5 tahun kan cuma 150 rupiah per hari. Anak kita aja nggak mau dikasih 1.000 2.000 nggak mau anak kita sudah kan. Makanya 150 rupiah kira-kira begitu. Jadi memperpanjang kemiskinan itu jelas.
karena konsentrasinya bukan untuk anak orang miskin, tetapi untuk bagaimana kembali kepentingan kelompok-kelompok dan pribadi. Yang keempat itu apa namanya, merubah tujuan negara. Tujuan negara yang untuk kesejahteraan, keadilan dan seterusnya itu sudah kurang terpikirkan. Tujuannya udah. Ya, dan itu dimulai dari yang terkecil, mulai dari legislatif, makanya dibuat serentak itu Mas Teguh. Ya. Legislatif, terus DPD, presiden, ya dan seterusnya itu. Nah, ada yang kelima katanya Pak Ustadz. Apa itu? Haram ya. Yang kelima itu yang memilih, yang memberi dan yang diberi tidak berdosa, tapi masuk neraka katanya. Kata Pak Ustadz yang dari Sulawesi itu, saya pernah lupa saya. Ya kira-kira begitu. Jadi perannya Kesbangpol itu sudah sampai di sana, memberikan edukasi ke masyarakat bahwa memilih hari ini atau di tanggal 14 itu menentukan. Kalau ibu-ibu menentukan anakmu besok seperti apa. Kalau kami menentukan anak-anak kami. Kalau anak muda menentukan nasibmu 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi jangan lihat money politiknya, tapi lihat visi misinya, lihat rekam jejaknya, lihat apa namanya, integritas yang bersangkutan. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Ini menjadi salah satu perhatian juga bagi masyarakat, tidak hanya sang pemilih saja, tapi kanan kirinya juga harus diingatkan agar tidak melakukan hal yang seperti tadi dijelaskan. Nah, ini sekarang ke penyelenggara ini, Bu Muzalifah, dari sekian tadi yang dijelaskan, terus ada hal yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu karena serentak tadi. Ini kan panjang nih, milihnya bisa 5 ini. Nah, sejauh ini 5 ini kan memang sudah sering disampaikan, tapi kelihatannya masih banyak yang bingung ini. Mungkin bisa disampaikan sekali lagi Ibu Muzalifah, warnanya, terus caranya mungkin seperti apa agar semakin yakin masyarakat bisa. Sampai tadi malam itu Ibu mertua saya masih bingung. Saya milihnya nanti seperti apa, karena warnanya seperti apa belum banyak yang ini ya. Kecuali orang lain yang biasa medsos mungkin ya. Silakan Bu, seperti apa? Iya, terima kasih Mas Teguh. Jadi untuk pemirsa PKTV perlu diketahui kita akan mencoblos 5 surat suara. Sama di pemilu tahun 2019. Jadi ada 5 surat suara. Yang pertama adalah PPWP. PPWP itu warna abu-abu. Jadi PPWP adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Warna surat suaranya adalah abu-abu. Kemudian DPD. DPD itu warna surat suaranya warna merah. Kemudian DPR RI itu warna kuning. DPRD provinsi itu warna biru. DPRD kabupaten kota itu warna hijau. Jadi akan ada 5 surat suara untuk pemilih DPT yang nantinya dan DPK yang nantinya akan diberikan oleh petugas KPPS kami kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPK. Kalau DPTB kan menyesuaikan. Nah, sekarang mereka nyoblos gambar atau ngoblos nama, terus kalau mereka nyoblosnya di pas mana, mungkin masih ada yang ingin tahu itu. Benar sekali Mas Teguh. Jadi surat suara itu bisa dikatakan sah ketika mencoblos di dalam kolom yang disediakan. Di dalam kolom yang disediakan boleh gambarnya, boleh namanya, boleh partainya juga. Oh, kalau garis maksudnya kemana? Kalau kena garis gitu? Kalau garis itu juga boleh. Jadi nanti yang penting tidak keluar dari garis dan tidak banyak coblosan. Kemudian juga tidak ada bekas. Sekali coblos ya? Sekali coblos. Dan ini yang perlu kami sampaikan kepada pemilih, jangan membawa handphone. Membawa handphone ke bilik, karena ini juga berpotensi sebagai laporan dari pemilih nih yang sudah menerima serangan fajar tadi itu. Iya, biasanya difoto terus aku sudah milih ini dapat gitu. Benar. Jadi itu semacam laporan dari mereka. Jadi nanti petugas KPPS kami akan menghimbau kepada pemilih untuk menyimpan handphonenya atau menitipkan handphonenya kepada petugas KPPS. Diperiksa dulu enggak sebelum masuk?
Itu nanti akan diperiksa. Secara teknis sebenarnya ini ya berbeda-beda ya. Yang penting intinya begitu ya. Benar sekali. Jadi nanti juga yang paling penting adalah Mas Teguh, pemilih memeriksa dulu nih surat suaranya. Memeriksa dulu. Terus jangan sampai surat suaranya itu ada tanda, ada coblosan, ada atau robek atau bagaimana. Jadi ketika nanti petugas KPPS sudah memberikan surat suara kepada pemilih, itu tolong dibuka aja di depan petugas KPPS untuk dilihat apakah surat suara ini layak digunakan atau tidak. Jangan sampai sudah ada tanda di dalamnya. Toh juga kita menghindari ya pikiran-pikiran negatif dari luar sana, penyelenggara yang mungkin berpihak kepada salah satu calon. Nanti pemilih bisa langsung lihat sendiri apakah surat suara itu sudah ada tanda coblos atau tidak ada. Terus kalau nyoblosnya tadi di dalam tidak ke nama, itu masuknya ke partai atau ke nama yang mendekati ke partai ya. Jadi perlu hati-hati nih masyarakat atau pemilih kalau Anda nyoblosnya tidak pas di nama, itu khawatirnya Anda anggap itu masuk ke nama itu padahal itu masuknya ke partai. Nah, ini menjadi salah satu perhatian juga karena ini sering ada kasus hal demikian dianggap itu sudah sah. Nah, terus yang selanjutnya apakah bisa nyoblos dengan alat lain selain yang ada di situ? Nah, kami sudah menyiapkan alat coblos yang ada, jadi gunakan alat coblos yang sudah disediakan, tidak dengan alat lain. Misalkan pulpen mungkin atau rokok yang biasa digunakan. Jadi siapa tahu ya dengan iya benar, itu menjadi tidak sah nanti surat suaranya. Jadi sebaiknya gunakan alat coblos yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih Bu Musalimah. Kalau coblosannya itu 2, tapi di tempat yang sama, boleh nggak? Boleh. Namanya di nama ini itu, coblosnya 2. Ya coblosin namanya, coblos lagi di partainya. Boleh. Boleh. Ya, jadi masuk ke partainya juga, ke coblosannya. Nah ini yang nggak boleh itu kalau nyoblos banyak itu kan ada namanya berapa namanya orang yang lain dari coblos juga itu bingung kan terima 3 dicoblos. Ya bukan hanya terhadap pemilih sebenarnya Mas Teguh, kita juga sudah menyiapkan SDM kita di tingkat TPS, terutama petugas KPPS ya. Mereka juga harus paham karena jangan sampai ketika nanti membacakan surat suara sah dan tidak sah juga mereka tidak paham. Jadi kami terus memberikan bintek atau rakor dengan para KPPS kami untuk menjelaskan yang sah itu sesering mungkin kami lakukan, dan ini tanggal 9 akan kami lakukan lagi. Karena itu rawan juga ya. Benar. Karena sampai malam ini ya kira-kira saking banyaknya itu ya, seperti pengalaman yang lalu ya. Iya. Lebih mudahnya sekarang itu Mas, kalau dulu salinan itu kita akan menulis tangan. Sebanyak beberapa saksi kan. Sekarang itu ada printer fotokopi disiapkan. Jadi hanya 1 kali menulis bisa digandakan. Bisa digandakan. Wah, ya, memang ini semakin lama semakin mudah. Ada pertanyaan juga ke saya itu kebetulan ini ada ahlinya. Ada ahlinya. Jadi pertanyaannya begini, Pak Sigit, kira-kira kalau di HPPS itu kan ini 5 nih, pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu kan sampai nggak tidur, akhirnya kecapean terus meninggal, kira-kira gitu ya. Nah ini kira-kira kalau seandainya dia sampai batas jam belum selesai jam 2 malam, kemudian belum selesai karena semua sudah menghindari supaya nggak terjadi sesuatu, dia tutup tapi dijaga di situ. Ada polisi, ada ini. Artinya istirahat lah. Iya, istirahat. Besok dilanjutkan lagi seperti apa kira-kira? Istirahat, maaf Pak. Istirahat bisa. Itu ketika disepakati oleh semuanya. Saksi. Tapi tidak lama. Bisa dilanjutkan lagi 12 jam tanpa jeda. Oh, 12 jam tanpa jeda. Di tanggal 15 jatuhnya kan? Di tanggal itu. Iya, pas tanggal 14 itu ya. Tanggal 15 itu masih dilakukan proses perhitungan. Ya, artinya dia selesainya sampai dengan tanggal 15 itu jam berapa? Ada batasan nggak? Nggak ada batasan. Oke, berarti masih. Besoknya masih bisa artinya berlanjut. jangan nggak apa-apa kalau jangan dipaksakan gitu ya. Walaupun kita sudah siapkan untuk kesehatannya ya, semuanya sudah siapkan, ada BPJS-nya udah kita siapkan semua ya, termasuk PPS-nya sama penjaga linmasnya, TPS itu kita siapkan. Pemerintah luar biasa. Kita siapkan semua. BPJS Ketenagakerjaan juga disiapkan. Kita siapkan semua. Jadi terjamin lah. Kemarin itu kepala BPJS Kerja itu sampai ngejar saya di Balikpapan, Pak Wali. Aduh kasihan juga, nggak tiru juga dia, kasihan itu ibu itu. Sampai ngejar ke Balikpapan, terus kita kembali lagi ke sini. Ya Allah, kasihannya untuk apa?
membantu kita semua KPU Bawaslu supaya nggak ada terjadi isu-isu yang oh ini meninggal, pemerintah tidak siap. Ini kita sangat peduli, kita siapkan semuanya, termasuk makan KPPS itu H-1, H+1 sudah kita siapkan semua. Karena pengalaman yang lalu benar-benar kumpul kita bersama ya, karena terlalu lama dan banyak hal yang perlu dievaluasi untuk saya semoga tahun ini benar-benar jauh lebih baik. Nah, kita kembali lagi ke Bawaslu, Pak Ismail. Masa tenang tentunya pengawasan akan lebih ketat. Berapa tim yang disiapkan dan seperti apa peran masyarakat dalam pengawasan di hari itu? Kalau dari kami, kemarin kami sudah melakukan komunikasi ya, membangun komunikasi dengan beberapa stakeholder, termasuk juga Kesbangpol, Satpol PP, Disub, dan TNI Polri. Bersama KPU juga kami sudah bangun komunikasi untuk melakukan persiapan untuk menurunkan semua banyak personil ya, untuk melakukan penertiban APK di masa tenang. Kemudian kalau untuk soal pengawasan, untuk mengenai masalah potensi-potensi pelanggaran misalnya kayak kampanye di luar jadwal, kemudian soal terkait soal serangan pajak, sebenarnya pada dasarnya pengawasan itu tidak hanya melekat sepenuhnya ke Bawaslu, tapi pengawasan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Bahkan seluruh masyarakat, peserta pemilu dan semua stakeholder juga bertanggung jawab melakukan pengawasan. Makanya kami juga sebenarnya mengapresiasi dari Kesbangpol ya, karena sebelum masuk running ke tahapan-tahapan yang krusial ini, Kesbangpol dan Bawaslu dan KPU itu masih melakukan sosialisasi. Sosialisasi untuk penyadaran terhadap calon-calon pemilih, baik itu pemilih pemula maupun yang tua-tua juga sudah mendapat edukasi lah terkait masalah bahaya. Karena ini memang sebenarnya menjadi PR kita bersama sebenarnya soal money politik ini. Yang seperti dibilang tadi, memang dampaknya itu besar dan bisa mencederai kualitas demokrasi lah kalau kita biarkan. Makanya kita pasti akan masifkan turun ke lapangan. Kami juga pasti akan selalu melakukan patroli. Selain penertiban, kami juga melakukan patroli dan semua aktivitas-aktivitas yang memang sifatnya mengundang massa yang berpotensi ada kegiatan kampanye, pasti kami langsung turun ke lapangan cross check. Ya, kira-kira nanti di hari tenang apabila ada izin masyarakat untuk penyelenggaraan acara bisa diizinin nggak itu, Mas? Itu tidak menjadi soal sebenarnya. Kalau soal izin keramaian itu bukan di Bawaslu, tapi itu ada di Polres. Tapi kalau misalnya di situ ada kegiatan yang memang mempromosikan citra diri salah satu peserta atau caleg, ya pasti kami tahan, pasti kami larang, pasti nggak mungkin kami biarkan. Memang tidak ada aktivitas apapun. Diusahakan mungkin lah ya. Ya, pada dasarnya memang Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Ya. Sebelum Pak Sigit secara teknis lagi ini ke KPU ini, ada beberapa kejadian kemarin mungkin yang akhirnya peserta pemilu tidak bisa ikut. Ada terkait ada yang meninggal, terus ada persoalan kasus di kepolisian. Nah itu bagaimana Bu di Bontang sendiri? Karena ada 2 kasus yang mungkin diingat oleh masyarakat. Ada yang meninggal, ada mungkin tersangkut kasus hukum. Jadi gimana? Yang pertama yang meninggal dulu ya yang dibahas. Jadi pertanggal 1 Februari 2024 memang kami dapat kabar ada caleg dari PKS Dapil 2, Dapil Bontang Barat nomor urut 2, Bapak Haji Fajar telah berpulang ke rahmatullah. Bontang Barat ya? Iya, Bontang Barat. Jadi mekanismenya juga agak berat sebenarnya menyampaikan itu di hari kematian beliau ya, almarhum. Tapi segera saya komunikasikan, komunikasikan dengan LO Partai Keadilan Sejahtera bahwa memang harus ada beberapa hal yang dilengkapi agar kami bisa mengeluarkan surat pembatalan, kemudian juga kami mengubah SK DCT, daftar calon tetap. Jadi nanti pada saat daftar calon tetap yang harusnya diumumkan di TPS, di setiap TPS di 532 TPS, itu nanti nama Pak Haji Fajar akan dicoret. Oleh ketua KPPS dicoret, kemudian diparaf karena memang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Tapi dalam surat suara saat ini tercantum? Dalam surat suara tercantum, karena memang kita sudah mencetak surat suaranya gitu. Jadi suaranya nanti ketika ada pemilih yang mencoblos ke nama yang bersangkutan Haji Fajar, maka akan lari ke suara partai. Suara partai. Iya.
Tetap terhitung ya. Tetap terhitung, tapi masuk ke suara partai. Oke. Karena kan nggak mungkin kan. Iya, mungkin kasihan ya. Dia punya hak pilih soalnya. Iya benar. Jadi itu yang kami lakukan. Kami menerima surat pemberitahuan dulu dari partai yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah berpulang. Kemudian kami lakukan pleno, kemudian untuk mengubah SK DCT, SK daftar calon tetap. Kemudian kami buatkan pengumuman untuk diberikan kepada KPPS di sekecamatan Bontang Barat. Bisa jadi loh beliau terus unggul suaranya terus menang kan? Bisa saja. Iya. Nah, itu Kita jadi nggak persoalan tahu baru ya. ini secara nasional ini. Benar. Oke, ada kasus kedua mungkin untuk yang kasus masih kedua, dihukum persoalan Polres ya. Iya, salah Hukum. satu caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa kami belum bisa membatalkan karena memang hubungan KPU, hubungan penyelenggara itu bukan dengan calegnya, tapi dengan peserta pemilu. Peserta pemilu adalah partai politik, di mana partai politik tersebutlah yang mendaftarkan ke KPU untuk mendaftarkan beberapa calegnya. Jadi hubungan kami ini tidak langsung dengan caleg, tapi dengan partai politik. Ketika yang bersangkutan masih terdaftar dalam partai politik tersebut, maka nama tersebut masih akan ada di surat suara. Jadi kalau dicoblos kalau menang beliau bisa duduk saja ya. Bisa, tapi nanti kita lihat dulu putusannya. Oh iya. Iya, benar. Hukumnya persoalannya akan berbeda kalau beliau nanti seandainya memang suaranya unggul terpilih, kembali lagi persoalan lain. Benar. Ya menarik sekali pemirsa PKTV, tadi pemerintah sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi job desk beliau, terus KPU Bawaslu juga mulai menyampaikan beberapa teknis-teknis yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan, tapi kita akan lanjutkan bincang-bincang ini, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini, tetap di PKTV Talk. Baik pemirsa, kembali di PKTV Talk. Kita tadi sudah bincang-bincang tentang persiapan pemilu. Ada Kesbangpol Bapak Sigit kita hadirkan di sini, termasuk juga ada Bu Musdalifah dari KPU Kota Bontang dan Bung Ismail atau Bapak Ismail Usman dari Bawaslu Kota Bontang. Tadi hal-hal yang menjadi kebijakan beliau termasuk yang mesti harus diperhatikan masyarakat sudah disampaikan. Tentunya masyarakat sudah mulai bisa andil berpartisipasi untuk ikut serta dalam mensukseskan pemilu ini, dan hal-hal yang lain yang mungkin menjadi perhatian Anda mungkin bisa Anda simak dengan berbagai macam informasi yang ada. Saya lanjutkan lagi dengan dialog bersama beliau. Pak Sigit, tentunya tidak hanya pemerintah sendiri atau pemerintah punya banyak cara untuk menggandeng stakeholder-stakeholder termasuk di pemerintahan sendiri. Siapa yang terlibat, siapa yang mungkin akan bisa mensukseskan dalam proses pemilu nanti. Kira-kira persiapan atau komunikasi di dalam pemerintahan seperti apa, dan siapa-siapa nanti yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu nanti, Pak Sigit? Ya, jadi Mas Teguh, di Kesbangpol itu memang cukup berat. Ya. Memang Pak Basri Hasan mengamanatkan ke kami itu memang ini di satu sisi ya harus samikna wa atokna ya sama pimpinan. Sisi lain memang ada sesuatu yang berat memang karena ini gambaran pemilu yang lalu. Nah, kita harus mengevaluasi itu sama-sama sehingga memang kita melibatkan semuanya, kerja bareng dengan semua OPD yang ada di pemerintah Kota Bontang. Terus mitra kerja kita ada Bawaslu, ada KPU, terus perusahaan-perusahaan, semua kita lakukan yang namanya sinergi dan kolaborasi. Itu kita lakukan. Kemudian sebagai evaluasi itu memang kita sudah antisipasi. Tadi saya sampaikan ada BPJS, ada untuk kesehatan. Nah, ini nanti terakhir sekali lagi nanti kita pemantapan lagi dengan teman-teman OPD dan instansi terkait termasuk Bawaslu dan KPU. Ya itu tadi termasuk kesediaan tenaga kesehatan di posisi apa namanya di TPS, terus di tempat-tempat yang memang strategis ya, termasuk ketersediaan WiFi. Nah, ini kan karena online ya. Karena online tadi ya. Jadi
memang kita betul-betul mengevaluasi tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Kita tidak ingin ini menjadi ada celah yang menjadi dianggap pemerintah lalai. Jadi pemerintah betul-betul sudah melakukan upaya yang maksimal, termasuk fasilitasi yang kita lakukan. Kita udah siapkan semua, walaupun ini gawinya pemilu sekarang, gawinya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah tetap memfasilitasi kegiatan ini. Jadi saya pikir memang kita sudah bekerja secara maksimal, tinggal nanti di detik-detik terakhir ini tinggal berapa hari ini? Bu Musdalifah dan 7 hari ini ya. 7 hari ini betul-betul kita nanti prepare lagi nih, jangan sampai ada celah yang kira-kira menjadi potensi yang menjadi hal-hal yang kurang baik di kita. Jadi seperti itu Mas Teguh. Ya, hal yang sama saya pertanyaan ke Bu Musdalifah, bagaimana kira-kira sinergi ya dengan lembaga-lembaga terkait atau stakeholder yang lain sejauh ini, apakah sudah maksimal atau masih ada yang perlu dievaluasi? Iya, baik Mas Teguh. Alhamdulillah sampai detik ini kerjasama dari dinas atau instansi atau stakeholder terkait itu sangat luar biasa. PLN itu kami menelpon saja memberitahu bahwa listrik kami ini padam, langsung datang PLN dengan gensetnya yang begitu besarnya. Iya benar. Kemudian untuk provider, untuk jaringan internet, Kominfo juga, pemerintah melalui Kominfo juga sudah menyiapkan itu, karena nanti pada saat proses penghitungan kami diarahkan untuk live streaming. Ini sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, jadi tidak ada dusta di antara kita begitu. Jadi memang nanti akan ditayangkan secara langsung, dan itulah kami sangat membutuhkan jaringan internet. Makanya kemarin rapat dengan Kominfo dan alhamdulillah juga difasilitasi. Kemudian dengan petugas kesehatan, dinas kesehatan, kami juga berharap ada yang standby meskipun itu hanya di puskesmas masing-masing nantinya, tapi ada kontak yang bisa dihubungi ketika ada petugas KPPS yang mengalami sakit atau apa. Tapi kita tidak berharap sih kami bisa menghubungi mereka di hari H. Kami tidak berharap itu digunakan. Iya benar. Jadi termasuk juga dengan keamanan, kepolisian, TNI, Polri itu sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, Pak Ismail mungkin mempunyai hal yang persiapannya harus kencang juga di sisi para mitra maupun stakeholder dari Bawaslu sendiri. Bagaimana sejauh ini, Pak Mail? Sejauh ini kita juga memang masifkan komunikasi dan koordinasi ya. Yang sama dibilang Bu Musdalifah tadi, beberapa stakeholder juga memang sudah dilibatkan dalam membantu mensukseskan penyelenggaraan selama pemilu ini. Terkait sekolah komunikasi, kita itu di Bawaslu sebelumnya terakhir kemarin di bulan Desember, kami itu kan membentuk beberapa pokja, dan di dalam pokja itu melibatkan stakeholder semua yang ada, yang bermitra memang kerja di pemilu. Ya, salah satunya Kesbampol, Satpol PP, terus Dishub, TNI Polri, KPU, dan beberapa stakeholder lain. Ini memaksimalkan pengawasan kita, karena kita itu juga ada Pokja Gakumdu, kita ada Pokja Netralitas ASN, kita juga ada Pokja pengawasan APK. Nah ini semua berjalan masif, kita melakukan pengawasan. Nah cuman yang mau saya sampaikan ya, untuk hal ini terkait soal masalah potensi pelanggaran di TPS, karena memang kan masa tenang dengan pungutan suara ini, surat suara itu kan beririsan dekat ya, sangat beririsan. Kemudian potensi pelanggarannya sama-sama berpotensi terjadi pelanggaran yang cukup besar di masa ketika pemilih itu menuju ke TPS. Nah biasanya partai politik ataupun caleg ya yang memang oknum, ya saya katakan oknum yang memang tidak habis akal memang untuk melakukan kecurangan. Kalau misalnya dia nggak punya kesempatan di masa tenang karena kita masif, akhirnya dia gunakan di hari H. Biasanya itu kayak calo di depan TPS itu biasanya masih memberikan pemberian materi ataupun uang dan yang lain. Nah itu juga menjadi fokus pengawasan kami, karena kalau di TPS itu kan memang kami punya pengawas di TPS saat ini sudah masih melakukan bimtek untuk memberikan bimbingan ya, biar lebih bisa memahami kondisi dan situasi di TPS, karena memang sepenuhnya di TPS itu nanti yang bertanggung jawab adalah PTPS, termasuk yang dibilang Bu Musdalifah tadi bahwa tidak ada lagi
membawa kamera di TPS karena itu memang melanggar. Ya memang di PKPU 25 kalau nggak salah itu memang tegas melarang untuk penggunaan handphone dalam TPS dan pengambilan dokumentasi di dalam TPS. Jadi yang boleh mengambil dokumentasi itu hanya orang-orang yang memang sudah memiliki tugas. Ya termasuk pewarta yang memang ada di luar TPS. Khusus gitu. boleh ya. Kemudian soal penggunaan atribut. Kalau ke TPS ini warga juga saya himbau biar tidak lagi menggunakan atribut-atribut partai dan lain-lain. Caleg itu tidak boleh. Iya, bahan-bahan kampanye misalnya baju itu masuk ke TPS untuk nyoblos, itu nggak boleh juga. Itu juga menjadi pengawasan kami nanti di lapangan. Jadi kalau pakai suruh pulang atau ganti baju ya? Ganti dulu, nggak boleh lagi ya. Baik, silakan sekaligus closing statement, mungkin harapan atau himbauan. Ya, ini harapan kami sih sebenarnya masyarakat Kota Bontang itu atau stakeholder yang memang bertanggung jawab terkait ini, kita sama-sama memberikan pengawasan kita di penyelenggaraan pemilu biar kita menciptakan demokrasi yang lebih berkualitas. Karena pada dasarnya memang banyak masyarakat itu yang awam ya, dia hanya menitik beratkan tanggung jawab pengawasan itu hanya di Bawaslu. Padahal sebenarnya enggak. Pengawasan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk Pemkot Bontang. Tapi lebih kepada pengawasan yang melekat itu memang ada di penyelenggara. Dan kami pastikan semua pelanggaran yang terjadi di dalam masa tahapan pemilu ini itu pasti kami tangani semua. Termasuk beberapa waktu lalu kami sudah menangani beberapa penanganan pelanggaran, penanganan dugaan pelanggaran, termasuk juga kita juga menangani ada penanganan pelanggaran administratif juga kita juga tangani di Bawaslu. Makanya saya himbau ke masyarakat, ayolah kita sama-sama jaga pemilu ini biar lebih menjadi pemilu yang berkualitas ya. Ya, luar biasa. Bu Mushalifah, silakan mengenai himbauan atau hal yang perlu disampaikan ke masyarakat. Iya, makasih Mas Teguh. Jadi suksesnya pemilu itu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, baik itu peserta pemilu, baik penyelenggara pemilu maupun pemerintah dan juga pemilih. Dan khusus kepada pemilih, saya sangat berharap semoga bisa menggunakan hak pilihnya pada hari H 14 Februari 2024 yang biasanya orang memberi itu dirayakan sebagai hari kasih sayang. 14 Februari kita gunakan sebagai hari kasih suara. Jadi disarankan atau diwajibkan. Seharusnya ini menjadi hal yang diwajibkan ya. Untuk pemilih bisa datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Jadi pemilih yang cerdas gunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari 2024, no golput. Ya, terima kasih Pak Sigit. Silakan memberikan closing statement untuk himbauan maupun hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat. Iya, baik. Jadi tadi Mas Mushalifah bilang ini pemberi hari kasih sayang atau suara. Jadi memang kalau kita bicara tentang hari kasih sayang itu identik dengan pesta atau demokrasi itu sebenarnya pesta. Iya, Pesta rakyat. Tetapi sekali lagi pestanya tanggal 14 itu kita memberi suara kita, tapi sekali lagi menikmatinya 5 tahun ke depan, kan kira-kira gitu 5 tahun ke depan ini sebagai fondasi. Sehingga himbauan kami, mari pesta itu jangan dibuat risuh. Pesta ini kita jaga sama-sama biar sukses. Jadi kita jaga jangan sampai gara-gara pesta ini kita konflik di antara kita. Jadi pesta ini kalau mau cantik ya lakukan dengan baik, maka hasilnya endingnya kita akan mendapatkan pemimpin yang luar biasa buat kita semua. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit, Ibu Mushalifah dan Pak Ismail sudah berbagi cerita, berdiskusi dan bincang-bincang bersama kami, dan PKTV tentunya pemirsa semuanya bisa mengambil hikmah dan informasi yang positif untuk kelangsungan pemilu nanti yang tentunya kita berdoa agar sukses dan lancar. Amin, amin. Baik pemirsa PKTV, demikian program acara kita yaitu PKTV Talk kita sampaikan kepada Anda. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi bisa menjadi informasi yang menarik, yang menurut kami itu memang penting untuk didengarkan dan kita laksanakan nanti di tanggal 14 Februari. Sekaligus saya juga mengingat kepada Anda, jangan lupa Anda harus hadir di TPS untuk mencoblos calon-calon pilihan Anda yang tentunya sesuai dengan hati nurani Anda. Terima kasih, saya Teguh Suwarjono.
mewakili seluruh kerabat pamit undur diri. Kita ketemu lagi pada edisi yang lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Indonesia.